Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, peristiwa tabrakan melibatkan angkutan kota dan pikap terjadi di Jalan Raya Ahmad Yani Surabaya. Akibat peristiwa ini, angkot berpenumpang seorang nenek terjun ke selokan, sedangkan pikap terguling. Angkot yang ditabrak dari belakang oleh pikap terjun ke selokan di Jalan Ahmad Yani Surabaya. Usai menabrak angkot dari belakang, pikap terguling di tengah jalan. Awalnya kedua mobil ini melaju dari arah yang sama. Diduga sopir pikap mengantuk dan menabrak angkot yang berhenti di pinggir jalan. Akibat diseruduk pikap, angkot yang berpenumpang seorang nenek ini kemudian terjebur ke selokan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sopir dan sang nenek terluka ringan. Mobil pickup. Iya. Mau ngantar apa? Mau pulang Mau pulang dari mana? dari Gempol. Dari Gempol. Terus kejadiannya tadi seperti apa? Ngantuk ya. Ngantuk. Nah, Ngantuk oleng gitu tak? iya. Terus ditabrak sama ini apa? Len. Saya ditabrak dari belakang, Pak. Oh, ditabrak dari belakang. Pickupnya ngantuk. Pickupnya ngantuk supirnya. Iya. Terus di dalam mobil Bapak tadi ada berapa orang? Ada 2 orang, satu penumpang dan satu saya. Itu langsung masuk ke selokan semua. Iya, masuk ke selokan semua. Terus yang tadi yang ibu selamat nggak? Lama. Cuman ya luka ringan lah, luka-luka biasa lah. Seperti saya ini. Kejadian jam berapa Pak kira-kira? Ya sekitar 4:30. 4:30. Iya, pokoknya subuh itu loh. Peristiwa kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Untuk mengevakuasi kedua mobil tersebut, petugas harus menerjunkan alat berat. Info awal dari MPU tadi di lajur kiri, kemudian yang pickup ada di lajur tengah, diduga kemungkinan pengemudi yang pickup mengantuk, jadi dia langsung menabrak bagian ujung sebelah kanan, yang MPU-nya langsung masuk ke sungai, yang pickupnya langsung terbalik. Jadi posisinya seperti itu. Ada berapa penumpang dan di MPU? Di MPU penumpangnya hanya satu, ibu-ibu, tidak luka-luka, hanya luka ringan. Kemudian yang luka juga dari pihak pickup, luka-luka ringan. Proses evakuasi berjalan hingga 1 jam, karena harus mengangkat mobil angkot dari selokan yang lebar dan memiliki kedalaman hingga 1,5 meter. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, diduga akibat korsleting listrik pada mesin, sebuah sepeda motor di Kabupaten Tuban ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, uang 5 juta rupiah dalam jok motor ikut ludes terbakar. Kobaran api membakar sebuah sepeda motor metik di pertigaan Pasar Merak-Kurak, Desa Sambong Gede, Kabupaten Tuban. Beruntung pengendaranya bisa menyelamatkan diri. Peristiwa bermula saat sepeda motor bernopol N3712CC yang dikemudikan Sukono melaju dari arah selatan ke utara. Sesampainya di pertigaan pasar, sepeda motor tersebut terbakar. Sejumlah warga berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, namun gagal. Meski Sukono berhasil menyelamatkan diri, namun kobaran api juga menghanguskan uang tunai 5 juta rupiah yang disimpan di dalam jok motor. Bu, ceritanya sepeda motor terbakar tadi itu gimana, Bu? Dari selatan, terus ada pertikan gitu ya, langsung kobar. Dikipas-kipasi gini kan enggak, langsung kobar, langsung orangnya lari. Orangnya terluka enggak, Bu? Enggak, kira-kira enggak terluka tadi. Langsung gelempang, langsung lari kok. Itu bawa apa, Bu? Kok kira-kira enggak bawa, tadi enggak bawa apa-apa, tapi dalamnya ada uang 5 juta katanya. Menurut Kapolsek Merak-Urak, AKP Ciput Abidin, kebakaran itu diduga dipicu korsleting listrik pada mesin. Kebakaran tersebut berawal kendaraan itu mulai dari Simpang 3 Dam, sekitar 100 meter dari Simpang 3 Merak-Urak, sudah terjadi percikan api di mesinnya. Tapi oleh pengendaranya diteruskan
ternyata setelah dekat dengan simpang 3 pasar, kendaraan tersebut terbakar. Akhirnya diparkir di simpang 3 pasar, terus orangnya alhamdulillah tidak mengalami luka apapun. Kemudian anggota kami datang ke TKP membantu untuk memadamkan api, tetapi karena api terlalu besar, kita nggak bisa memadamkan karena hanya dengan air dari ember, ya kan, akhirnya ludes, terbakar. Selanjutnya kerangka motor yang hangus dievakuasi ke Mapolsek setempat. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, sepasang muda-mudi nekat menggasak motor pengunjung di parkiran warung kopi di Pasuruan. Polisi masih memburu pelaku yang aksinya terekam kamera pengawas warung kopi itu. Sepasang muda-mudi ini nekat mencuri motor pengunjung di parkiran sebuah warung kopi di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Rabu siang. Tampak kedua pelaku yang berboncengan motor datang dari arah utara, kemudian berhenti di area parkir tanpa turun dari motornya. Saat itu area parkir depan warung kopi sedang ramai. Kedua pelaku terlihat santai mengawasi situasi sekitar. Satu pelaku kemudian turun dari motornya dan menghampiri motor pengunjung warung kopi. Dalam waktu singkat pelaku menggondol motor korban dan kabur. Pencurian motor baru diketahui saat korban hendak pulang dari warung kopi. Nah, itu 2 orang datang COD. Terus yang satu itu laki-laki, yang satu perempuan. Katanya gitu, saya lihat di BAP itu. Terus yang laki-laki datang duluan. Terus yang kedua perempuan. Yang laki-laki tunggu di dalam, yang perempuan baru datang kisaran 10 menit setelah yang laki-laki. Sudah berapa kali di sini, Mas? Kalau tahun ini sudah 2 kali hilang. Dihubungi lewat telepon, Kanit Reskrim Polsek Pandaan, Ibtu Budi Luhur membenarkan terjadinya pencurian motor dan korban sudah melapor. Polisi masih memburu pelaku yang diduga kabur ke arah Malang. Dian Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya diterjang banjir lahar dingin Semeru, jembatan Pencut di Kecamatan Candipuro, Lumajang hancur, serta 4 pembunuh remaja di Situbondo diringkus polisi. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. Jembatan Pencut di aliran Sungai Besuksat, Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro ini kembali hancur setelah diterjang banjir lahar dari Gunung Semeru pada Jumat pekan kemarin. Hancurnya jembatan ini sudah kali ketiga. Pertama hancur diterjang banjir lahar pada tahun 1981, 1984, dan pada tahun 2023. Jembatan ini merupakan akses utama penghubung antar desa, Tumpeng dan Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, dan digunakan perlintasan ke Kota Lumajang. Banjir lahar dingin yang menerjang aliran sungai kali ini juga menghanyutkan 7 motor, merusak 3 tiang listrik, 2 rumah warga, serta puluhan hektar lahan pertanian. IK 26 tahun, HF 23 tahun, RS 19 tahun, dan BP 25 tahun. Tersangka pembunuh sadis terhadap remaja yang jasadnya ditemukan di pinggir hutan jati di Situbondo ditangkap polisi. Kepada polisi, tersangka mengaku membunuh karena kesal, sebab korban tidak pernah mau patungan untuk membeli minuman keras. Para pelaku bahkan sudah merencanakan penganiayaan yang berujung tewasnya korban. Para pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Usai menganiaya temannya dengan senjata tajam hingga tewas, subur pria asal Nganjuk menyerahkan diri ke polisi. Kejadian dipicu pertengkaran saat keduanya pesta miras hingga mabuk di rumah korban. Hasil dari penyelidikan polisi, pelaku mengaku menganiaya temannya karena sakit hati ditagih utang sebesar Rp100.000. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan saya.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri membongkar praktik ilegal penjualan BBM jenis solar bersubsidi dengan harga non-subsidi di Pasuruan. Polisi menemukan 3 gudang di Kelurahan Gentong, serta Kelurahan Mandaran, Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Polisi menemukan sejumlah barang bukti antara lain belasan tangki penampung BBM berkapasitas puluhan ribu liter, 5 truk tangki, truk modifikasi, ratusan jerigen 30 liter, pipa instalasi untuk memindahkan BBM dan 165 kiloliter BBM. Pelaku yang diringkus yakni AW sebagai pemodal, FP pengatur keuangan serta ST penyedia alat transportasi. Modusnya mereka membeli solar bersubsidi ke sejumlah SPBU, kemudian ditimbun dan dijual lagi dengan harga non-subsidi dengan keuntungan ratusan juta per bulan. Tindak kriminal ini dilakukan sejak tahun 2016 silam. Diterjang cuaca ekstrim, lahan tanaman cabai petani di Jember rusak. Simak selengkapnya usai jeda.